Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali ya. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan materi kita di ayat 15 Pak ya. Dan insyaallah hari ini karena ada ma'dubah, ada al-ma'idah, hidangan, jadi apa insyaallah agak kita percepat. Kita sampai pada ayat 15 ya. Kita ambil tafsirnya ya. Di ayat 15 ya. Setelah Allah menyebutkan di ayat ke-14 tentang bentuk-bentuk syahwat ya, atau 7 sebab yang utama dalam perkara syahwat. Yang pertama, an-nisa, perempuan, anak-anak, kemudian menumpuk-numpuk harta berupa emas, perak, kelima, kuda pilihan, wal an'am, binatang ternak, wal harth, dan ladang. Maka Allah menyebutkan dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan kehidupan dunia. As-Sa'di mengatakan setelah Allah menyebutkan 7 bentuk syahwat yang dijadikan indah pada manusia, manusia terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yang mereka menjadikan dunia ghayatan, tujuan. Ja'aluha ghayatan, mereka menjadikan sebagai tujuan. Adapun kelompok manusia yang kedua, wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah sebaik-baik tempat kembali. Ai ja'aluha wasilatan, mereka menjadikan dunia sebagai sarana. Ayat setelahnya tasliyatan lil fuqara, Allah menghibur orang-orang yang fuqara. Mana fakir? Yang tidak punya. Di antara manusia ada orang-orang yang belum mendapatkan kenikmatan yang Allah sebutkan di ayat sebelum tadi. Ada di antara manusia yang dia itu memiliki istri. Ada di antara manusia yang sampai akhir hayatnya belum mendapatkan pasangan, baik istri atau suami. Ada di antara manusia yang Allah beri karunia anak. Ada di antara manusia yang sampai akhir kehidupannya belum juga mendapatkan seorang anak. Ada di antara manusia yang dia bisa mengumpulkan harta yang banyak, emas, peraknya. Ada di antara manusia yang sampai detik ini belum bisa juga mengumpulkan harta yang banyak. Ada di antara manusia yang Allah berikan kuda-kuda pilihan atau mobil-mobil mewah. Ada di antara manusia sampai detik ini jangankan mobil mewah, mobil saja belum punya. Wal an'am, binatang ternak, wal harth, ladang-ladang. Maka Allah menghibur hati-hati orang beriman yang mereka fakir. Allah mengatakan, kul, katakanlah kepada mereka, a'unabbi'ukum bi khairim min dalikum, maukah aku beritahukan kepada kalian, hai orang-orang beriman, bi khairim min dalikum, dengan yang lebih baik dari itu semua. Apa itu? 7 tadi. Ada yang lebih baik, yang lebih indah, lebih istimewa, lebih berharga.
dan lebih indah, lebih istimewa, lebih berharga lilladzina taqau, itu disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa yang akan diperoleh orang-orang yang bertakwa yang lebih baik daripada itu semuanya? Allah katakan yang akan diperoleh orang-orang yang bertakwa inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, jannat. Dan kemarin sudah kita sebutkan sifat-sifat surga. Dan secara lafaz jannah dikatakan jannah, jannah artinya kebun kalau secara arti bahasa, atau arti akhirat surga. Dalam bahasa Arab, jannah itu dinamakan jannah jika kebunnya sangat rindang sekali, yang orang yang di luar dia tidak bisa melihat di dalamnya karena rindangnya kebun yang dikelilingi dengan kurma-kurma atau pepohonan. Orang yang di luar gak tahu yang di dalam. Dia akan mengetahui betapa indahnya kebun itu ketika dia masuk. Oleh karenanya Allah menggunakan lafaz jannah dalam mensifati surga. Meskipun dalam bahasa Arab ada lafaz-lafaz lain yang artinya kebun, ladang, kemudian sawah, bustan, atau raudhah, atau halqun, dan seterusnya. Tapi yang Allah pilih dalam mensifati surga adalah jannah. Karena jannah itu dari luarnya orang tidak bisa melihat, tapi ketika dia masuk betapa indahnya kebun tersebut. Maka Allah berikan kepada orang yang bertakwa jannat, surga-surga. Dan kita sudah sebutkan di awal kemarin tentang surga yang paling rendah dan surga yang paling tinggi. Dan jika disebutkan surga, maka mencakup semua yang terkandung dalam surga. Apa yang terkandung dalam surga? Ada bidadarinya, ada pelayan-pelayannya, ada pepohonan yang penuh dengan buahnya, dan seterusnya. Allah sebutkan setelahnya min tahtihal anhar, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan kita sebutkan ada berapa sungai kemarin? Ada berapa sungai? 4. Air yang sangat jernih, kemudian susu yang sangat manis, yang sangat lezat. Yang ketiga, khamr yang tidak menjadikan mabuk. Jadi kelak nanti khamr itu menjadi halal. Yang keempat adalah wa asarin musaffa, madu yang sangat murni. Jika sungainya saja sungai madu, susu, khamr, kira-kira seperti apa buah-buahnya? Seperti apa manis dan lezatnya buah-buahnya? Tentunya tidak bisa kita bayangkan. Yang ketiga, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Kesempurnaan nikmat surga diantaranya karena kekal. Sebagaimana di dunia. Di dunia kalau kita itu baru nyaman, senang, mau gak kita berpindah Misalnya habis makan mocok, sambil senderan di bawah AC sambil dengerin kajian. Disuruh pindah tempat, berat gak Kenapa berat? Karena sudah mager. Sudah habis makan, sudah ambil, cari senderan, cari tempat yang nyaman. Apa artinya? Di antara kenikmatan surga, setelah sudah nikmat ditambah dengan kenikmatan yang lain. Apa itu? Kekal di dalamnya. Maka berbicara mengenai kekekalan surga sudah sering kita singgung disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didatangkan kematian dan diserupakan dengan kabshin amlah, domba yang bercorak.
Kemudian malaikat mengatakan, wahai penghuni surga. Maka penghuni surga semuanya melongok sambil menengok, melihat kepadanya. Para malaikat mengatakan, wahai penghuni surga, apakah kalian mengetahui ini siapa? Maka penghuni surga serentak mengatakan, dia adalah datnya kematian, dan semua penghuni surga melihatnya. Kemudian para malaikat mengatakan, ya ahlan nar, wahai penghuni neraka. Maka semua penghuni neraka melihat melongoknya. Kemudian malaikat mengatakan, apakah kalian mengetahui siapakah ini? Mereka mengatakan, ya kami mengetahui dia adalah datnya kematian. Setelah penghuni surga mengetahui, penghuni neraka mengetahui adalah datnya kematian yang diserupakan kabshin amlah, domba yang bercorak, fayutbah. Kemudian disembelih datnya kematian. Kemudian diserukan kepada penghuni surga neraka, ya ahlal jannah khuludun fala maut, wahai penghuni surga, kekal kalian di dalamnya selama-lamanya, tidak ada kematian setelahnya. Maka bertambah kegembiraan para penghuni surga. Orang kalau sudah nikmat itu gak mau berpindah. Maka itulah surga, tidak ada kematian setelahnya. Kemudian diserukan kepada penghuni neraka, ya ahlan nar khuludun fala maut, wahai penghuni neraka, kekal di dalamnya, tidak ada kematian setelahnya. Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah dalam surat Maryam ayat 39, wa andirhum yaumal hasrah. Beritahukanlah kepada mereka dengan hari penyesalan. Hari penyesalan yang luar biasa. Itqudiyal amr, ketika diputuskan perkaranya, yaitu apa? Disembelih datnya kematian. Wahum fi ghaflah, karena dulu mereka lalai dari hari ini. Wahum la yu'minun, dan mereka dulu tidak beriman dengan hari perjumpaan ini. Sehingga bertambahnya kenikmatan surga itu apa? Khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Dan kalau kita perhatikan, kekal dengan kita hidup di dunia berapa paling lama? Hidup di dunia paling lama berapa? 100 Pak. 100 itu nikmat apa enggak nikmat? Kalau orang dikasih usia 100, nikmat apa kurang nikmat? Jalan dituntun, makan sate nggak bisa, diajak jalan-jalan masuk angin. Itu kalau umur sudah 100 kan. Taruhlah misal Pak, nggak apa ada 100 tahun, dikasih umur 100 tahun. Ya semoga saja dikasih umur yang panjang, sebagaimana sabda Rasulullah, khairun nas, baik-baik manusia yang panjang umurnya, banyak kebaikannya. Semoga. Maka misalnya dikasih umur 100 di dunia, maka hitungan 100 tahun itu dibandingkan kekekalan dalam neraka, berapa persennya Pak? Dalam surga kekal, Allah mengatakan khalidina fiha, kekal di dalam surga. Jumlah kekekalan, kekal dalam surga itu dibandingkan dengan 100 tahun di dunia, itu berapa persen perbandingannya? Berapa persen perbandingannya Pak? Kekal dengan 100 tahun itu berapa persen perbandingannya? Gak ada hitungannya. Apa maksudnya Pak? Yang kita ingin ambil, sesungguhnya apa? Balasan yang Allah sudah siapkan itu melebihi perbuatan yang kita lakukan. Sabar sejenak apa? Sabar bentar. Sabar 60 tahun, sabar sampai 70 tahun, sabar sampai 80 tahun, sabar sampai 100 tahun misalnya lah. Sabar 100 tahun itu dikasih apa? Balasan yang lebih baik berkali-kali lipat, khalidina fiha, kekal dalamnya. Sehingga kalau kita itu apa? Beramal soleh gitu, kita bisa apa? Setiap kita yang mengerjakan kebaikan kok agak lemah-lemah gimana gitu kan, ingat apa? Balasannya kekal selama-lamanya dalam surga. Sabar sejenak 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, nanti kekal dalam surga.
Semoga kita semuanya menjadi penghuni surga. Amin. Yang keempat, wa azwajum mutahharah. Dan istri-istri, bukan istri-istri atau pasangan-pasangan. Jadi apa? Nanti di surga tidak satu, Pak, beberapa. Dan tidak ada kecemburuan di hati para istri. Karena kenikmatan dalam surga, Allah menyebutkan wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami cabut semua penyakit hati pada penghuni surga. Jadi gak ada namanya iri, gak ada namanya uring-uringan, gak ada namanya marah-marah, gak ada. Maka di antara kenikmatan surga, Allah berikan para penghuni surga azwajum mutahharah. Yang pertama dari kalangan bidadari-bidadari. Yang kedua apa? Ratunya bidadari, para istri-istri di dunia. Jadi apa? Istri-istri dunia adalah ratunya para bidadari. Para ulama memberikan istimbat, manakah yang lebih istimewa, bidadari apa para istri dunia? Para ulama mengatakan istri dunia. Karena para bidadari tidak punya taklif, tidak punya beban syariat semenjak diciptakannya. Adapun para wanita-wanita dunia, mereka dunia punya taklif syar'i yang ini menjadikan mereka lebih istimewa. Dinamakan istri-istri yang atau pasangan-pasangan yang suci. Apa maknanya? Allawati tahurna min kulli adha. Para pasangan-pasangan ini suci dari setiap kotoran. Istri kita di dunia itu ada kotorannya. Minal haid, mani, baul, wan nifas, dan semua kotoran-kotoran yang ada pada manusia. Demikian juga apa? Para suami. Di dunia ada sesuatu yang kotor pada mereka. Maka kelak ketika masuk surga, azwajum mutahharah, tidak ada nama kotoran-kotoran, nggak ada lagi namanya pilek-pilekan, nggak ada yang namanya lagi batuk-batukan. Kalau sudah tua kan sering batuk, Pak, ya. Biasanya sampai sering ngagetin. Kenapa? Sering batuk. Nanti di surga nggak ada namanya pilek-pilekan, batuk-batukan, meludah pun nggak ada. Segala sesuatu yang kotor itu tidak ada. Yang kedua, makna mutahhara min masawiil akhlak. Tidak ada namanya akhlak-akhlak yang buruk. Kira-kira Pak, kalau ditanya akhlak apa yang buruk yang ada pada istri, jujur Pak, belum ada orangnya nih. Min afatil qalbi wal lisan wal jawarih. Di antaranya Pak, kerusakan hati, lisan, dan anggota tubuh. Terkadang ya namanya istri, Pak. Ini bukan curhat, Pak. Ini semua merasakan. Terkadang ada senangnya, terkadang ada nggak senangnya. Wal lisan, gimana Pak? Sepanjang hidup ini pernah nggak istri marah, Pak? Bapak-bapak, pernah nggak? Kan semua pada nikah kan? Pernah nggak dalam perjalanan kehidupan istri marah, Pak? Hah? Yang jawab gak boleh ibu, bapak-bapak. Pernah nggak istri marah, Pak? Pernah dimarahin? Pernah dimarahin, Pak? Sama. Jangankan kita, Pak, jangankan kita. Umar ibn Khattab saja, tahu kan Umar, Pak? Umar itu kalau lewat jalan, setannya minggir. Kalau lewat jalan, setannya minggir. Kalau suara dehem itu bikin kaget orang. Umar bin Khattab. Suatu ketika disebutkan dalam riwayat, dalam asar At-Tabrani. Suatu ketika ada seorang sahabat yang dia itu nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam dimarahin sama istri. Yang singkat ceritanya dia ingin melapor kepada khalifah
Umar ibnul Khattab. Dia ingin membuat laporan yang mudah-mudahan Umar bisa menasihatin istrinya. Akhirnya dia datang ke rumahnya Umar ibnul Khattab untuk memberikan laporan agar menasihati istri. Ketika diketuk pintu, mengucapkan salam, ternyata dia mendengar Umar juga sedang dimarahin sama istri. Akhirnya membuat laporan nggak jadi. Kenapa? Balik, pulang langsung. Karena Umar tadi mendengar ada suara mengetuk dan yang mengucapkan salam. Akhirnya dibuka pintu. Ternyata seorang sahabat yang dia itu sudah balik. Akhirnya Umar mengatakan, "Ta'al, sini wahai sahabat, ada apa? Kenapa engkau belum persilahkan sudah keluar duluan?" Nggak jadi wahai Umar. Kenapa? Nggak jadi. Sudah selesai, nggak jadi. Masih apa? Akhirnya enggak. Kamu dingin sini. Apa yang kamu ingin keluhkan? Apa yang kamu akan adukan? Dan akhirnya mengatakan, sesungguhnya aku tadi ingin memberikan laporan, ingin curhat lah, sesama bapak curhat dengan bapak yang lain. Sesungguhnya aku sering dimarahi oleh istriku. Ternyata aku ingin membuat laporan, ternyata engkau juga dimarahin istri. Tidak mungkin aku akan menyibukkanmu dengan urusanku, sedangkan engkau sudah disibukkan dengan istrimu sendiri. Maka dia mengatakan, apa yang membawamu tidak marah wahai Umar? Ini yang yang keren Pak. Kenapa engkau tidak marah? Kenapa engkau tidak membalas? Engkau seorang khalifah. Kalau ustadz kan biasa khalifah gitu. Kalau khalifah kan di atas presiden. Maka kenapa engkau tidak membalas wahai Umar? Kenapa engkau diam saja? Maka Umar mengatakan, innahunna zaujatuna. Mereka adalah istri kami. In karihna minha sulukan qabilna ghairah. Jika kami membenci satu perangai darinya, kita bisa senang dengan perangai yang lainnya. Dalam artian nggak ada yang sempurna. Istri itu ada yang perangai yang kita suka, ada yang perangai yang tidak kita suka. Sehingga sikap yang adil itu menggabungkan keduanya. Jangan hanya melihat pada kekurangannya. Kemudian beliau mengatakan, innahunna yurabbina auladana. Cukuplah yang menjadi bayaran dari semuanya dari istri adalah karena dia telah membesarkan anak-anak kami. Dia yang mengandung, dia yang mengasihi, dia yang membesarkan anak-anak kami. Wa yuqimna ala sya'nina, dan dialah yang mengerjakan semua urusan kami dalam rumah. Dan sesungguhnya aku mendengar sabda Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan sesungguhnya akan senantiasa bengkok dan yang paling bengkok di atasnya. Dan jika engkau ingin menikmati kehidupan dengannya, tidak ada jalan lain kecuali dengan engkau bersabar dengannya. Jika engkau ingin membenarkan dengan paksa, maka akan patah, dan jika engkau biarkan, maka dia akan semakin bengkok. Maka beliau memberitahukan, fastausun nisaa khairan. Berilah nasihat para perempuan dengan cara yang baik. Dan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, rifqon bil qawarir. Berlemah lembutlah kalian dengan kaca-kaca. Kaca itu kalau kita mengerjakannya dengan kasar, pecah. Maka Rasul mengatakan rifqon bil qawarir. Berlemah lembutlah dengan kaca-kaca, karena mendapatkan madunya, kenikmatannya itu dengan bersabar dengannya. Baik, berikutnya ini Umar saja dimarahin. Dan tidak hanya Umar, Pak. Makhluk yang terbaik pun Makhluk yang terbaik pun mengalami hal demikian. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Ahmad dalam musnadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, dan kita tahu Anas
itu adalah pelayannya Rasulullah. Semenjak di kota Madinah sampai beliau wafat, di antara yang sering membersamai Rasul adalah Anas ibnu Malik. Beliau pelayannya Rasulullah SAW. Maka beliau menyebutkan di antara kisahnya, dulu Rasulullah SAW ketika di salah satu istrinya, satu hari pernah datang para sahabat bertamu. Ketika datang para sahabat bertamu di rumah Rasulullah SAW, di salah satu rumah istrinya, maka dan saat itu ada menyebutkan di rumahnya Aisyah, ada menyebutkan di rumahnya Zainab bintu Jahsh, ada menyebutkan di rumahnya Ummu Salamah. Ya, Pak. Beberapa riwayat menyebutkan nama-nama yang berbeda-beda. Suatu ketika datang para tamu, istri yang lain melihat belum ada suguhan. Ada tamu, belum ada suguhan. Maka ketika istri yang lain melihat belum ada suguhan, maka dia inisiatif memberi suguhan melewat pelayannya. Ketika si istri yang lain ini memberikan inisiatif mendatangkan suguhan makanan dan dibawakan oleh pelayannya kepada SAW. Ternyata baru di depan pintu langsung Aisyah atau dalam Zainab bintu Jahsh atau Ummu Salamah langsung nyamperin si pelayan tadi yang membawakan makanan dari istri yang lain, langsung dibanting. Kenapa dibanting? Rasul mengatakan gharrat ummukum, sesungguhnya ibunda kalian sedang cemburu. Jadi didatangkan makanan tujuannya ngasih suguhan kepada para tamu, tapi itu bukan jatah harinya. Di salah satu rumah istrinya gitu kan. Karena belum ada makanan, dia berinisiatif didatangkan sebuah makanan. Ternyata ketika dihidangkan baru di depan pintu, yang jatah harinya tadi Aisyah atau yang lain langsung keluar, langsung banting qas'ah, nampan dibanting. Dan Rasulullah mengatakan gharrat ummukum, ibunda kalian sedang cemburu, dan tidak memarahi. Kemudian SAW mengambil makanan yang sudah berserakan dengan para sahabat, kemudian mengambil nampannya, kemudian dimakan. Makanlah. Kemudian Rasul mengatakan al-qas'a bil qas'ah, nampan yang dipecahkan harus dibayar dengan nampan yang semisalnya. Maka dalam kisah ini mungkin saja terjadi dalam rumah tangga mungkin piringnya pecah gitu atau nampannya pecah wajar Jangankan kita, orang-orang yang terbaik dulunya pun mengalami hal demikian. Akan tapi seorang laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik tadi mengetahui tentang sifatnya, dan dia bersabar, itu lebih indah daripada membalas dengan keburukan. Dan dalam kisah tadi Rasulullah tidak marah, tapi ngambil makanannya kemudian dimakan bareng. Maka di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama, ketika ada masalah yang besar, kecilkan. Ketika masalah yang kecil, anggap saja nggak ada. Tidak mempermasalahkan sebuah masalah. Baik. Kemudian yang berikutnya, wa azwaju mutahharah, dikatakan suci karena tidak ada kotoran dan tidak ada akhlak-akhlak yang tercelah. Semuanya keindahan. Tidak ada lagi marah-marahan, tidak ada lagi iri-irian, tidak lagi kecemburuan. Itu ketika dalam surga. Yang kelima, waridwanum minallah, mendapatkan keridhaan dari Allah. Apa makna ridha? Para penghuni surga akan mendapatkan ridhonya Allah. Seperti apa gambaran ridhonya Allah? Lawannya ridho Jika disebut ridho, lawannya apa? Jika disebut ridho, lawannya apa? Enggak ridho ya. Marah, benci, itu namanya enggak ridho. Maka di antara yang akan didapatkan oleh penghuni surga, ridho dari Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahlil jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para penghuni surga, ya ahlal jannah. Allah memanggil. Di antara kenikmatan surga apa? Allah mengajak para penghuni surga berbicara. Fayaqulun, maka penghuni surga mengatakan, labbaika wa sa'daik. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, dan kegembiraan di atas kegembiraan dengan memenuhi panggilanmu. Maka Allah mengatakan, hal raditum, apa kalian sudah ridho, sudah senang, sudah puas? Fayaqulun, maka mereka mengatakan, wa ma lana la narda wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahada min khalqik. Bagaimana kami gak ridho ya Allah, sedangkan Engkau telah memberikan semua segala sesuatu yang belum Engkau pernah berikan kepada seorang pun dari makhlukmu. Jadi kenikmatan surga, kenikmatan yang belum pernah Allah berikan kepada seorang pun di dunia. Fayaqul, maka Allah mengatakan kepada penghuni surga, aku akan berikan kalian karunia yang lebih baik dari semua itu. Maka mereka mengatakan, ya Rabb, ay syai'in afdhal min dzalik. Wahai Rabb, sesuatu apa yang lebih istimewa dari semua pemberian ini? Maka Allah mengatakan, uhillu alaikum ridwani. Aku halalkan ridhoku untuk kalian. Fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Yang aku tidak akan marah benci kepada kalian setelahnya selama-lamanya. Allahu Akbar. Allah apa? Halalkan ridhonya kepada mereka dan gak akan marah, gak akan benci setelahnya. Terserah di dalam surga, mau ngapain saja terserah. Ini apa? Waridwanum minallah. Dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih baik daripada ridhonya adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu basirum bil ibad. Dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Wallahu basir. Di antara nama-nama Allah adalah Al-Basir. Allah maha melihat. Allah basir, Allah maha melihat semua hamba-hambanya, mu'minahum wa kafirahum, baik yang mukmin maupun yang kafir Allah maha melihat. Barrahum wa fajirahum, baik yang taat, yang baik maupun yang fajir, yang durhaka. Wa muttaqihim wa asihim, yang bertakwa maupun yang bermaksiat. Dan para ulama mengatakan al-basir mengandung dua makna, basaru nadharin wa basaru ilmin. Allah maha melihat, Allah maha melihat dengan pandangannya, dan Allah maha melihat dengan ilmunya. Bahwasanya ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Baik. Setelah Allah menyebutkan surga itu lebih baik dari kenikmatan dunia yang disebutkan 7 poinnya. Dan surga itu dari kenikmatan surganya, sungai-sungainya, para pasangan-pasangan di dalamnya, keridhaan Allah, Allah berikan semuanya. Itu semuanya Allah berikan hamba-hambanya yang bertakwa. Ayat setelahnya Allah sebutkan di antara amalan ahli takwa. Apa amalan ahli takwa? Ayat setelahnya Pak diterjemahkan, alladzina yaqulun. Orang-orang bertakwa di antara amalnya Pak, berdoa kepada Allah. Apa doanya orang bertakwa? Apa doanya Pak? Dikatakan orang itu bertakwa jika dia berdoa dengan doanya ahli takwa. Apa doa ahli takwa?
alladzina yaqulun. Doanya orang bertakwa adalah mereka berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami. Mereka bertawasul dengan rububiyah Allah. Allah itu yang memberikan, Allah itu yang memberikan kebaikan. Rabbana, wahai Rabb kami. Dan kenapa banyak doa itu diawali dengan Rabb? Karena ketika dalam doa, sisi yang paling dominan dalam hati adalah pemberian. Ketika kita doa, itu yang kita harapkan apa? Karunia, permintaan. Dalam doa kita tuh minta suatu permintaan, permohonan. Maka nama Allah yang paling melekat pada sifat pemberian, Rabb, Allahumma. Rabb. Kalau Allahumma pada keesaan Allah. Makanya kalau doa-doa mengenai tauhid baru Allahumma. Tapi dalam pemberian akan diberi karunia, kenikmatan, Rabb. Rabbana, wahai Rabb kami. Innana amanna, sesungguhnya kami beriman. As-Sa'di mengatakan dalam tafsirnya, orang-orang bertakwa ketika mereka berdoa bertawasul dengan Rabb. Rabbana itu apa? Menyebutkan nama Allah, rububiyah Allah, bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka menyebutkan pemberian Allah yang paling terindah dalam kehidupan apa? Kehidupan Allah yang paling mahal dalam kehidupan dunia apa? Iman. Kenikmatan yang paling luar biasa adalah iman. Kenikmatan apa saja yang Allah berikan tanpa keimanan itu semua adalah apa? Tidak akan sempurna. Jika seseorang dikasihkan iman, itu apa? Sudah, itu kenikmatan yang paling puncak. Yang lainnya itu penyempurna. Maka orang beriman menyebutkan kenikmatan anugerahnya berupa iman. Innana amanna, sesungguhnya kami beriman. Ini karena taufik darimu ya Allah. Dan alhamdulillah kita hari ini apa? Menjadi orang-orang beriman. Ini taufik dari Allah. Allah memilih kita menjadi orang beriman. Dari sekian banyak manusia, masih ada gak yang gak beriman? Ada. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengharapkan sekali keimanan itu ada pada pamannya, Abu Thalib. Tapi sampai akhir kehidupannya, pamannya juga tidak kunjung mendapatkan kenikmatan itu. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat ingin jika ayahnya diberikan keimanan Azar, tapi sampai akhir hayatnya tidak ada kunjung imannya. Nabi Nuh alaihissalam juga sangat menginginkan agar anaknya diberikan kenikmatan dan istrinya, sampai akhirnya kehidupan keduanya tidak mendapatkan kenikmatan itu. Nabi Lut juga mengharapkan agar istrinya diberikan keimanan, sampai akhirnya pun tidak mendapatkan keimanan. Adapun kita yang mungkin apa? Ya, kita ini perjuangan mendapatkan iman gimana? Alhamdulillah apa? Kita mendapatkan perjuangan iman tidak seperti sekeras para sahabat. Harus hijrah, harus berjihad, harus bersedekah dan infak. Tapi alhamdulillah apa? Kita mendapatkan nikmat keimanan dengan Allah mudahkan jalannya. Kita dilahirkan dari rahim orang beriman, kemudian ditempatkan di komunitas lingkungan orang-orang beriman. Ini apa? Di antara kenikmatan yang tiada tara, nikmat keimanan. Dan itu yang disebutkan apa? Orang-orang yang bertakwa. Innana amanna, wahai Rabb kami beriman kepada Engkau dan beriman dengan 6 rukun iman. Faghfir lana dzunubana. Dengan atas nikmat iman ini ya Allah, faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami. Dan makna ikfir, makna ampunan 2. Dihapuskan dosa-dosanya dan ditutupi kekurangan aib-aibnya. Waqina adzabannar, dan peliharalah kami, lindungilah kami, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Kenapa disebutkan
Kenapa mereka mengatakan waqina adzabannar? Karena keselamatan yang paling puncak di akhirat kelak nanti adalah ketika seseorang jauh dari api neraka. Oleh karenanya ketika menyebutkan kemenangan yang sebenarnya, kemenangan yang hakiki, Allah buka dengan dijauhkan dari api neraka. Itulah firman Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dan kalau jauh dari api neraka, dia insya Allah akan masuk surga. Itulah kemenangan yang hakiki. Maka kemenangan yang hakiki adalah kemenangan yang ketika seseorang dijauhkan dari api neraka dan masuk ke dalam surganya Allah. Adapun kemenangan dunia itu apa? Terbatas dan semu. Seseorang menang di lomba. Kemarin menang nggak Pak lombanya Pak? Lomba baca Quran menang. Kemenangan di dunia sementara. Di dunia Allah berikan banyak kenikmatan sementara. Tapi kenikmatan yang hakiki dan kemenangan yang hakiki adalah ketika seseorang dijauhkan dari api neraka dan masuk ke dalam surganya Allah. Baik, berikutnya Allah sebutkan amalan-amalan atau sifat-sifat orang bertakwa. Setelah disebutkan orang bertakwa adalah orang yang suka berdoa. Di antara doanya orang bertakwa apa? Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ini di antara doanya orang bertakwa. Ayat setelahnya Allah sebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Sifat-sifat orang yang bertakwa, yang pertama apa? As-sabirin. Orang bertakwa itu dikenal dengan sabarnya. Siapapun yang gak bersabar, gak sabaran, berarti apa? Dia jauh dari sifat ketakwaan. Dan kenapa dalam Al-Quran banyak sekali apa ayat-ayat yang memerintahkan kita bersabar daripada syukur? Kenapa dalam Quran lebih banyak ayat tentang sabar? Karena kehidupan itu ujian. Kehidupan itu adalah ujian. Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Ujian, rasa khawatir, kekurangan harta, kekurangan jiwa, rasa takut dan seterusnya. Dan berbicara mengenai kekhawatiran, adakah orang yang senantiasa aman? Rasa khawatir senantiasa pada diri kita. Ketika kita masih remaja, kita khawatir nanti kita kerja apa? Nanti siapa istri atau suami saya? Ketika sudah menikah ada khawatir gak Pak? Ada. Apakah nanti saya akan mendapatkan sakinah mawaddah warahmah dalam kehidupan atau enggak? Ketika sudah punya anak masih khawatir. Ketika sudah punya cucu masih khawatir. Ketika sudah tua pun apa? Tetap akan khawatir. Itulah kehidupan dunia. Kehidupan dunia ada kenikmatannya, tapi apa? Ujiannya pun sangat banyak. Oleh karena kenapa dalam Quran itu banyak nasihat tentang sabar? Karena dalam kehidupan itu adalah ujian. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Ma u'tiya ahadun ata'an." Tidak ada pemberian yang paling khair, paling baik. Wa ausa, dan paling luas. Pemberian Allah di dunia yang paling baik, paling luas adalah sabar. Jika seseorang diberikan hati yang sabar, itu apa? Ini pemberian Allah dalam kehidupan dunia yang terbaik dan paling luas. Karena semua aspek kehidupan butuh sabar. Sehingga para ulama menyebutkan sabar itu mencakup 3. 1. Sabar dalam ketaatan.
Untuk menjadi orang baik butuh sabar gak Pak? Untuk menjadi orang yang lurus butuh sabar gak? Butuh. Menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik, menjadi orang jujur, menjadi orang yang amanah, itu butuh kesabaran. Itulah apa? Sabar dalam ketaatan. Dan sabar yang paling tinggi derajatnya, sabar dalam ketaatan. Kenapa? Karena itu pilihan. Sebagaimana sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk menjadi orang baik dan tidak baik, pilihan. Untuk menjadi orang yang amanah sama nggak amanah, pilihan. Untuk menjadi orang yang istiqomah dan tidak istiqomah, itu pilihan. Untuk menjadi orang dermawan, itu pun pilihan. Adapun sabar yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, ini pilihan, tapi juga apa? Ada unsur dorongan. Apa dorongannya? Kalau saya berbuat maksiat, nanti apa? Akan ada balasan yang setimpal. Sebagaimana sabarnya Nabi Yusuf ketika menolak ajakan Imra'atul Aziz, istrinya raja, untuk berbuat zina. Sampai akhirnya apa? Istrinya raja itu dibuli oleh perempuan-perempuan yang di luar istana. Masa istrinya raja apa? Kesengsem sama anak angkatnya. Kata istri raja, kalian belum tahu siapa Yusuf. Akhirnya apa? Diundanglah mereka ke istana, disuguhin makanan sambil bawa pisau. Setelah mereka sudah mengupas buahnya, istri raja mengatakan, Yusuf keluar. Ketika keluar, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qulna hasya lillah ma hadza basyara. Ketika melihat Nabi Yusuf alaihissalam, mereka mengatakan apa? Akbarna, mengagungkan. Ya Allah, kok ada orang kayak gini? Melihat ketampanan Nabi Yusuf sampai qata'na aydihim, memotong-motong tangannya tanpa merasakan sakitnya. Tuh Pak. Kemudian mereka mengatakan, hasyalillah, nggak mungkin ini manusia, ini malaikat. Akhirnya apa? Akhirnya setelah Nabi Yusuf selesai lewat di depan mereka, Zulaikha mengatakan, itulah yang kalian celah aku. Kalian baru melihat sekali saja sudah kayak gitu kan? Aku tiap hari di istanaku. Akhirnya apa? Mereka mengakui, iya, memang ya apa? Manusia itu ya apa? Inna nafsal ammaratun bisu. Sesungguhnya setiap jiwa itu condong pada keburukan. Illa man rahim. Kecuali siapa yang Allah rahmati. Sehingga sabar yang kedua adalah sabar meninggalkan kemaksiatan. Sabar yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian. Yang Rasul mengatakan, faman radiya falahu ridho. Yang ridho akan mendapatkan keridhaanku, mendapatkan ujian, kemudian ikhlas, sabar, ridho. Dan cirinya orang ridho ketika dia mendapatkan ujian apa? Dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka mengatakan, wa basyiril sabir, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kapan? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna rajiun. Sifatnya orang sabar ketika pertama kali kena musibah, dar, pertama kali yang ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Misalnya gitu kan, uangnya hilang ratusan juta, inna lillahi wa inna rajiun. Atau jatuh, inna lillahi wa inna rajiun. Atau kehilangan apalah dalam kehidupan, dia bersabar. Maka apa cirinya orang sabar? Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi apa? Hatinya harus sesuai dengan yang diucapkan. Jangan sampai inna lillahi wa inna rajiun tapi dibanting setelah itu Pak. Ini apa? Ini lisannya berarti gak sesuai dengan perbuatannya. Ketika mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, apa? Dia yakin semua adalah miliknya Allah. Kalau namanya miliknya titipan gimana? Kalau datang orangnya ya diambil, ya kita rela.
Seperti kayak tukang parkir. Dia punya mobil banyak, punya motor banyak, tidak sombong. Diambil motor dan mobilnya pun apa? Senyum-senyum aja. Tugasnya selesai. Jadi apa? Ibroh dari belajar dari tukang parkir. Maka ketika seseorang menjalani sabar dalam ujian, kalau seandainya dia tidak sabar, merubah keadaan enggak? Ada orang kena ujian, kemudian dia enggak sabar, merubah keadaannya enggak? Enggak juga. Namanya musibah ya musibah. Mau enggak mau dia akan merasakannya. Segala sesuatu yang digariskan tidak akan menimpa. Segala sesuatu yang tidak digariskan, segala sesuatu yang telah digariskan tidak akan meleset. Segala sesuatu yang tidak Allah gariskan tidak akan menimpa. Maka sifat orang bertakwa yang pertama adalah sabar. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menjalani ujian. Segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan hati yang sabar. Allahumma afrid alaina sabra. Allah ta'ala miswab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa ada makanan yang disediakan, Al-Maidah. Sekarang baru Ali Imran. Sekarang Al-Maidah dulu habis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Kemarin izin aku Pak. Iya. Ustaz, kalau apa namanya, Ustaz kan kelihatannya kan kita 2 bulan maksud misal harus hari ini kan bisa ini diganti loh. nanti perlu ya antara 1 dan hari Senin atau di hari 2 kali kita disebut. Nah, kalau misalnya 2 pekan sekali Ustaz, ini janji atau mana? 1, 3 atau tidak ada sih. Oh kasih kenal. nggak ada masalah. Tapi Ustaz kadang pas ini ada mendadak itu. bukan antara 2 atau yang Senin ya. Ustaz lebih Kalau saya Senin. Kalau saya jadi insyaallah. Sip. Syukur Ustaz ya. Apa, Pak? Ya.